Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan PPKM akan terus berlaku selama COVID-19 masih menjadi pandemi. Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengabarkan untuk Anda tentang akhir dari PPKM Jawa Bali. Dan ternyata pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 31 Agustus, tepatnya di hari Senin ya, pemerintah ternyata mengumumkan lagi tentang perpanjangan PPKM yang ada di Jawa dan Bali. Informasi ini saya dapati dari situs pemberitaan online, tepatnya di CNN Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah membawakan sebuah berita dari CNN tentang akhir dari pemberlakuan PPKM, kawan. Ternyata pada hari Senin, tanggal 31, PPKM diperpanjang, kawan. Coba saya cek sekarang tanggal, saya buat tanggal 1 September di hari Rabu. Nah, ini saya dapati berita dari CNN Indonesia dengan judul PPKM Jawa Bali diperpanjang hingga 6 September, kawan. Berita ini muncul pada hari Senin tanggal 30 Agustus malam. Berarti malam hari ini. Dengan isi berita seperti berikut, kawan. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali mulai besok tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021. Total ada 25 kabupaten atau kota yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021, kata Jokowi dalam jumpa pers Senin 31 Agustus. Jokowi mengatakan tingkat positivity rate menurun dalam sepekan terakhir. Selain itu, kata Jokowi, tingkat keterisian tempat tidur RS COVID-19 juga menurun dalam sepekan terakhir. Menurut Jokowi, terdapat perubahan daerah yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa dan Bali menjadi 25 daerah dari sebelumnya 51 kabupaten kota pada pekan lalu. Sehingga wilayah level 3 pada penerapan minggu ini adalah Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Semarang Raya berhasil turun ke level 2, ujarnya. Jadi ini ada beberapa daerah yang mengalami penurunan dari level 4 ke 3 dan juga ada yang dari 3 ke 2. Imbasnya nanti mungkin di dalam penerapan pembukaan fasilitas umum atau penerapan yang lainnya ya, di level-levelnya ini ya. Mungkin nanti kalau ada keputusan mengenai level 4 itu apa saja, level 3 itu apa saja, mungkin akan saya sampaikan lebih lanjut nanti ya. Saya teruskan pembacaan beritanya. Keputusan pemerintah memperpanjang PPKM berbasis level menjadi yang ke-7. Wow, benar. Kalau di berita saya kemarin itu ke-6 ya. Kalau nggak diperpanjang berarti ke-6. Ini ke-7. Mulanya pemerintah menerapkan PPKM darurat 3 sampai 20 Juli di Jawa dan Bali dan 12 hingga 20 Juli di luar Jawa, Bali. Kemudian diperpanjang dengan istilah baru PPKM level 4 pada 20 sampai 25 Juli. Selanjutnya, PPKM diperpanjang selama 26 Juli sampai 2 Agustus dan pada periode 3 sampai 9 Agustus 2021. Kemudian kembali diperpanjang selama periode 10 hingga 16 Agustus, 17 hingga 23 Agustus, dan 24 hingga 30 Agustus. Jadi itu periode-periode di dalam penerapan PPKM kemarin ya. Dalam PPKM sepekan terakhir ini, pemerintah mulai melonggarkan pembatasan
dibandingkan PPKM sepekan sebelumnya, mulai dari perizinan persiapan teknis asesmen nasional, sekolah tatap muka di daerah PPKM level 3, pembukaan tempat ibadah, hingga pusat perbelanjaan atau mal. Jadi seperti itu ya, konsekuensi atau klasifikasi dari beberapa level itu memutuskan tentang menentukan tentang apa yang harus buka dan seperti apa penanganannya. Sebelumnya, terdapat 51 kabupaten atau kota dari 7 provinsi di Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 4 dan 67 kabupaten kota di Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 3 pada sepekan terakhir. Kemudian, 8 daerah lainnya menerapkan PPKM level 2, mayoritas berada di Jawa Barat. Jawa Timur menjadi provinsi dengan daerah level 4 terbanyak, yaitu 19 kabupaten atau kota. Sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan daerah level 3 paling banyak, yaitu 19 kabupaten atau kota. Ya, daerah Jawa Barat berarti lebih banyak level 3 sama 2 ya. Tadi level 2 juga banyaknya, mayoritasnya di Jawa Barat juga. Sedangkan di Jawa Timur ini masih menduduki level 4 terbanyak. Saya lanjutkan. Sementara itu, 34 kabupaten kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua memberlakukan PPKM level 4 mulai 24 Agustus dan baru akan berakhir pada 6 September mendatang. Sepertinya ini bergeser ya levelnya ya. Yang semula ini di daerah barat ya. Kalau kita bicara Pulau Jawa nih, mulai dari Jakarta yang dulunya level 4 atau darurat hingga beranjak ke Jawa Tengah, sekarang ke timur ini, yang seperti yang disebutkan ini ada di Sulawesi, ada di Nusa Tenggara ini yang memasuki level 4. Penyebarannya bisa dikatakan hingga ke sekarang sudah merambah ke timur ya. Kalau melihat dari berita ini. Coba nanti kita simpulkan ya. Saya lanjutkan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan PPKM akan terus berlaku selama COVID-19 masih menjadi pandemi. PPKM merupakan instrumen bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pengendalian wabah dan ekonomi masyarakat. Seperti itu ya. Penentuan level atau tingkat pada penerapan PPKM menyesuaikan dengan kondisi penularan di daerah masing-masing. Semakin rendah level, kata dia, maka semakin mendekati kehidupan normal bagi aktivitas masyarakat. Amin. Jadi, sepertinya langkah pemerintah di dalam membedakan level-level ini, mulai dari 4, 3, 2, itu berdasarkan tentang perkembangan penyebaran COVID. Semakin baik, semakin semakin baik dalam menangani COVID sehingga mengeluarkan angka yang rendah terhadap pemaparan dan semakin banyaknya angka kesembuhan dan menurunnya angka kematian. Ini mungkin bisa merubah suatu daerah dari level tinggi menuju level rendah, kawan. Itulah berita yang saya sampaikan dari CNN Indonesia tentang keputusan pemerintah memperpanjang dari PPKM Jawa Bali tersebut, kawan. Dan kalau bisa disimpulkan dari berita ini yang pertama adalah, kalau bisa kita simpulkan ini, pemerintah sekarang sudah memutuskan. Yang pertama nih ya, berarti ini berita ini mengandung keputusan pemerintah yang memperpanjang PPKM Jawa Bali hingga 6 September, kawan. Dan kesimpulan kedua adalah adanya beberapa wilayah yang mengalami penurunan level dari level 4 menjadi 3 ya. Seperti di Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya. Surabaya ini dari level 4 menjadi 3. Malang Raya dan Solo Raya. Dan Semarang sekarang berhasil ke level 2. Jadi kesimpulannya ada beberapa daerah yang mengalami penurunan dari level tinggi menuju rendah. Kesimpulan berikutnya adalah dari beberapa perpanjangan ini pemerintah
bisa dikatakan atau kalau dijumlah itu sudah mengalami 7 kali perpanjangan, kawan. Ya mudah-mudahan ini merupakan langkah atau terobosan terbaik ya dalam menangani pandemi semacam ini ya. Kalau berikutnya kesimpulannya, akan menerapkan beberapa keputusan terkait dengan penurunan level dari tinggi ke rendah, berarti aktivitas peribadatan, aktivitas pembelajaran mungkin, pemberlakuannya akan berbeda untuk masing-masing level ya. Mungkin ada yang dibuka begitu, mal-mal juga mulai dibuka, fasilitas umum juga mulai beroperasi dengan normal begitu. Dan terakhir keputusannya adalah sepertinya, penerapan PPKM berjenjang ini yang saat ini mencapai ke-7 ini merupakan akan diteruskan oleh pemerintah selama masa pandemik ini terjadi. Karena dinilai, upaya ini merupakan upaya terbaik ya untuk menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi. Ya, semoga apa yang diambil oleh pemerintah ini merupakan suatu langkah kebijakan yang paling berpihak pada masyarakat ya. Dan kita juga berharap segera pandemik ini juga berakhir, sehingga kita bisa kembali pada kondisi yang normal. Tentunya tetap dengan menerapkan beberapa protokol ya, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lama itu akan berubah juga sebenarnya. Seperti halnya masyarakat akan terbiasa dengan memakai masker di keramaian dan juga hand sanitizer itu juga mungkin masih berada lekat di tengah masyarakat atau di kantong kita, di tas, di mobil, mungkin akan banyak menyediakan itu, kawan. Kondisi itu yang mungkin tidak berubah ya. Tapi, harapan membaiknya adalah seakan pada kondisi pandemik ini kita terkurung, kita terancam ya. Dengan harapan kondisi kembali normal itu adalah kita segera bebas dari ancaman ini, kawan. Seperti itu yang menurut saya sih. Dan mudah-mudahan aja kondisi ini segera membaik dan kita bisa merasakannya, dan kita berdoa pemerintah sudah menerapkan atau mengeluarkan keputusan-keputusan terbaik demi masyarakat, demi kita semua ya. Oke, demikian informasi ini saya sampaikan untuk Anda, kawan. Bagi kalian yang memiliki saran atau pendapat itu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang belum mendukung channel saya, bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena saya akan memberikan informasi-informasi dan update-update terbaru tentang peristiwa yang ada di Nusantara, khususnya di daerah Jawa Timur, kawan. Untuk itu subscribe, jangan lupa ya. Oke, demikian informasi ini saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga tuntas dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.